Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SIC Podcast, dan ini hari yang sangat bahagia. Saya ditemani oleh Pak Iwan Kurniawan Asmadi yang akan berbagi tentang tema Behind the Pandemic dan pola asuh anak, yang tentunya ini akan menjadi sebuah bekal dan sebuah hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Mari kita berlanjut kepada Pak Iwan. Nah, Pak, isi dari Behind the Pandemic dan pola asuh anak yang Bapak maksud di sini sebetulnya ke arah mana yang ingin Bapak tekankan? Baik, terima kasih Bu Reni. Selamat datang semuanya para pendengar podcast. Sebenarnya Bu Reni itu bukan Behind the Pandemic, tapi krisis Behind the Pandemic dan pola asuh. Ada yang kurang ya? Ya, itu sudah saya betulkan. Terima kasih. Baik, krisis Behind the Pandemic itu sebenarnya adalah kekhawatiran kami, kekhawatiran tentang pendidikan anak, dan krisis pendidikan anak di masa pandemi. Kemudian kita sering melihat, sering mendengar tentang pandemi dan akibatnya ekonomi dan segala macam, tapi jarang sekali dibahas krisisnya dan dampaknya terhadap anak-anak. Ini kekhawatiran saya tentang pendidikan anak dan tentu saja tentang masa depan bangsa nanti. Jadi begini Bu Reni, krisis Behind the Pandemic. Sebenarnya saya membaca dari The Education and Development Forum tahun 2020 yang bahwa krisis Behind the Pandemic yang paling menakutkan itu adalah terjadi ada kehilangan kesempatan dari anak-anak untuk belajar. Saya akan bacakan ya arti dari learning loss dari The Education and Development Forum tahun 2020 yang mengartikan bahwa learning loss itu di mana situasi peserta didik kehilangan pengetahuan dan keterampilan baik umum atau khusus atau kemunduran secara akademik karena terjadi kesenjangan yang berkepanjangan dan ketidakberlangsungan proses tersebut. Dan yang seperti kita tahu bahwa pandemi ini telah memaksa hampir 1,7 miliar siswa di seluruh dunia melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, hal ini membuat berbagai jenjang pendidikan mencoba metode pembelajaran yang tepat. Meskipun hingga saat ini PJJ menghasilkan kerugian besar dalam pembelajaran. Tubuh krisis Behind the Pandemic. Nah, ada lagi penelitian yang dilakukan oleh Michelle Kaufenberger. Apa sih dampak learning loss terhadap anak-anak? Beliau menerangkan bahwa dampak learning loss ini tidak akan berhenti sekalipun sekolah nanti dibuka. Tanpa diadakan pembelajaran, sekolah nanti sudah dibuka dengan pembelajaran tatap muka. Ini tidak akan berhenti dampaknya. Apalagi tidak ada kebijakan terkait pemulihan kemampuan belajar terlebih dahulu. Nah, dari penelitian beliau sendiri, dampak learning loss secara global pada peserta didik di bangku sekolah dasar dijelaskan bahwa kelas 3 SD saja yang melakukan PJJ selama 6 bulan itu berpotensi ketinggalan kemampuannya akan tertinggal hampir 1,5 tahun. Apalagi ini kita hampir 2 tahun ya Pak. Kita hampir 2 tahun. Siswa kelas 1 SD yang tidak tatap muka selama 6 bulan itu akan ketinggalan hingga 2,2 tahun. Nah, sekarang Bu Reni adalah pendidik TK. Iya. Taman kanak-kanak. Betul. Berapa tahun? Ketinggalan. Dan siswa yang kehilangan kesempatan selama 1,5 tahun dalam pembelajaran, dia akan kehilangan pendapatan 20% saat nanti dewasa.
sangat berpengaruh Sangat sekali terhadap berpengaruh. bentuk ekonomi ya Pak ya. Nah, sekarang bayangkan Indonesia akan seperti apa di 20 tahun yang akan datang. 20 tahun yang akan datang kalau dampak dari learning loss ini kita bersama sama-sama mencegah kebijakan-kebijakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah itu kita tidak tahu. Tapi paling tidak kekhawatiran saya jadi sarana yang tersedia saya menawarkan ke beberapa sekolah untuk bersama-sama bekerja sama kita kalau dengan pemerintah yuk kita sama-sama mencegah terjadinya dampak learning loss. Iya. Baik Pak. Kemudian di sini ada keterkaitan juga dengan krisis behind the pandemic serta pola asuh anak. Pola asuh yang dilakukan orang tua terhadap anak. Betul. Nah, apakah memang ini sangat berpengaruh gitu dan berdampingan dengan krisis behind the pandemic ini? Sangat. Iya. Tidak saat pertama. Kebanyakan orang tua sendiri mengalami stres akibat ekonomi. Iya, akibat WFH, akibat berkurangnya penghasilan dan lain-lain. Plus dia harus mengajarkan anak di rumah. Stresnya nambah gitu. Stresnya nambah. Ada plusnya lagi. Tidak semua orang tua mempunyai kemampuan mengajar. Mereka harus menjadi guru yang instan gitu ya, tanpa dibekali gitu. Betul. Makanya kan saya pernah beberapa kali membawakan sebuah materi yang berjudul mendadak jadi guru. Ya. Nah, itu untuk orang tua yang kebingungan sekali bagaimana cara mengajarkan orang tua. Kemudian guru juga tidak pernah dibekali bagaimana caranya untuk mengajar dalam situasi darurat. Darurat yang jangka panjang. Berbeda dengan darurat-darurat kalau misalkan ada banjir, ya di pengungsian itu berbeda sekali. Nah ini kan daruratnya jangka panjang. Nah, jadi pola asuhnya akan berbeda nggak? Oh tentu sangat berbeda. Ketika ibu-ibu memikirkan tentang tidak punya uang dan tidak punya beras, kemudian anak TK-nya atau anak SD-nya harus mengerjakan tugas, yang ada malah memaksa anak. Atau mungkin juga malah terjadi orang tuanya yang mengerjakan tugasnya. Banyak yang terjadi. Ya, Ibu Bu Redi coba perhatikan karakter anak sekarang semasa pandemi ada perubahannya. Saya sih memperhatikan perubahan banyak. Tapi kalau di usia PAUD nih ya, sepertinya perubahannya tidak signifikan gitu Pak. Nah, di usia PAUD memang tidak kelihatan sekarang. Iya. Ya, di usia emas ini anak golden age itu tidak kelihatan sekarang, tapi kelihatannya 10 sampai 15 tahun yang akan datang itu akan kelihatan akibat dari pandemi ini. Ini kenapa saya ngambil judulnya adalah krisis behind the pandemic. Apakah dampaknya lebih berbahaya kalau dibandingkan Pak ya? Apakah dampak dari krisis behind the pandemic ini lebih berbahaya yang terjadi stresnya hari ini, saat ini, atau memang yang lebih berbahaya yang terjadi efeknya itu seperti yang Bapak katakan 10 tahun yang akan datang? Kalau yang krisisnya terjadi hari ini, stresnya kelihatan hari ini, kita bisa lakukan tindak lanjut langsung. Oh iya. Ya, kita bisa deteksi. Nah ini masalahnya tidak kelihatan. Kelihatannya udah tahun yang akan datang itu yang kita repot. Sekarang berapa jam anak dalam bermain gawai, bermain gadget, ya, anak PAUD juga harus dipaksakan sama kita untuk gawai, ya, karena belajarnya melalui handphone dan lain sebagainya. Kemudian anak SD, SMP semua dengan gawai, ya kan itu sangat tidak ideal, harus melalui dengan laptop, tapi kan tidak semua mempunyai kemampuan untuk menggunakan laptop. Nah, ketika dengan gawai dan tidak didampingi oleh orang tua, yakin anaknya lagi belajar. Nah, itu kan menjadi terus radiasi yang dimunculkan oleh gawai sendiri kan tidak main-main. Tidak terpikirkan gitu ya dampak yang lain selain dampak psikologi, tapi juga dampak secara fisik. Itu Bu. Ya, jadi kaitannya dengan pola asuh, ya, dengan pola asuh. Terus juga kan pola asuh. Terus gimana cara mencegahnya? Bagaimana sih cara mencegahnya?
paling simpel, paling tidak, bukan paling simpel, paling tidak orang tua melakukan pola asuh dengan mendidik anak dengan cinta. Itu buku yang Bapak tulis. Ya, Ini ya? sebenarnya buku ini adalah, kalau saya akan menyebutnya ini manual book cara mendidik anak. Karena orang tua tidak tahu manual booknya, tidak ada manual book yang bagaimana cara mendidik anak. Nah, ini manual book cara mendidik anak. Buku ini sebenarnya tidak dijual bebas, karena buku ini sekarang sih karena banyak permintaan akhirnya kita boleh jual. Sebenarnya buku ini adalah buku untuk panduan orang tua ketika membaca hasil dari pemeriksaan psikologis anak. Nah, Bu Reni perlu dipahami bahwa pemeriksaan psikologis anak sekarang itu menjadi bukan wajib, tapi saya akan bilang wajib. Karena kita tidak tahu kondisi psikologis anak saat ini. Karena memang tidak terlihat gitu ya Pak ya. Betul. Tidak terlihat sebagai dampak fisik, oke lah gitu. Ya. Tapi psikologis memang sangat tertentu. Seperti apa nih? Anak kita kondisi keadaan seperti apa? Seperti apa nih keadaan anak kita? Mendidik dengan cinta ini adalah bagaimana cara memenuhi tangki cinta anak pada anak. Bu Reni tahu apa yang terjadi ketika tangki cinta anak tidak penuh? Nah, itu mungkin yang harus kita bangkitkan juga. Tangki cinta anak tidak penuh, muncul jadi anak yang kurang kreatif, anak yang jadi pemalu, gitu. Berbicaranya pun kemudian menjadi sangat pelan sekali. Hilang rasa percaya dirinya gitu ya. Percaya dirinya hilang. Nah, contohnya kenapa sih anak kehilangan tangki cintanya kosong? Bu Reni pernah dengar orang tua yang menyuruh anaknya mandi tapi pakai syarat untuk mencintai anak? Sering, saya sendiri sering melakukan mandi itu, ya, anak mama kan rajin. Oh, itu memang tidak boleh Pak? Tidak boleh. Misalkan begini, anak mama mandi ya, artinya kalau tidak mandi bukan anak mama dong. Padahal itu bahasa seperti bahasa yang sepele. Kalau misalnya saya ngomong gini, Dek mandi dong, nanti mama beliin ini, nanti ibu beliin ini. Nah, ada kalau janji. itu munculnya kan lain lagi. Oh, dampaknya juga akan lain lagi. Dek mandi, nanti mama beliin mobil-mobilan. Nah, terus mamanya lupa beliin mobil-mobilan. Itu akan memunculkan anak yang mencurigai individu orang lain lalu lebih. Intinya anaknya kurang percaya sama orang merasa lain. dibohongi gitu ya. Merasa dibohongi. Padahal jadi orang tua tidak sadar itu. Tidak sadar itu. Itulah. Bagaimana sih caranya mendidik anak? Orang tua harus tahu dulu kebutuhannya apa. Betul. Gitu. Kalau misalkan begini, minta jajan. Apa sih kebutuhan pokoknya? Apakah dia lapar? Setahu saya tidak ada anak yang minta jajan karena lapar. Karena yang dibeli pun hanya makanan-makanan ya, gitu ya. Anak minta jajan karena terlihat temannya jajan. Betul. Ya. Anak minta jajan karena di penonjolan dirinya tinggi eksibisionis. Karena dia butuh perhatian dari orang tua. Anak minta jajan karena apakah mamaku masih nurut sama aku, masih sayang sama aku, gitu. Jadi anak minta jajan itu kenapa sih anak itu minta jajan? Nah ini kan, ini harus orang tua harus tahu. Dan Gitu. itu memang tidak dipahami orang tua karena itu menganggap hal yang sepele saja ketika mengatakan. Sekarang begini Bu Reni menginginkan anak pintar atau menginginkan anak cerdas? Saya sih memang sudah sedikit paham antara pintar dan cerdas. Saya hanya lebih menginginkan anak lebih cerdas. Okay. Kebanyakan orang tua lebih menginginkan anak yang secara akademik bagus. Iya. Saya akan menyebut itu anak pintar. Tapi saya lebih menekankan anak cerdas bukan cuma akademik, tapi secara psikologi, secara karakter, seluruh kebutuhan psikologisnya kan terpenuhi. Misalkan bagaimana cara dia berteman. Ya, saya juga sebagai terapi emosi, banyak sekali klien-kliennya saya yang sudah dewasa bermasalah ketika kecil di psikososialnya. Jadi begini Bu, apa sih yang membuat anak kehilangan masa depan? Kalau saya, karena saya sebagai orang tua,
seringkali mengatakan atau memberikan satu dorongan, satu push ke anak. Kamu harus pintar ya. Merasa bahwa kita itu sedang menciptakan masa depan anak yang memang lebih dari kita. Katakanlah kalau saya jadi guru, anak harus jadi kepala-kepala. Nah, itu. Jadi kami sebagai orang tua tidak pernah merasa bahwa anak akan kehilangan masa depan ketika kami bisa berusaha dengan baik terhadap. Baik. Itu menurut Ibu ya? Iya, menurut saya gitu kan Pak ya, karena sebagai orang tua gitu. Bu, begini, saya akan mengutip nih sebuah puisi dari Khalil Gibran. Anakmu bukanlah milikmu, mereka adalah putra putri sang hidup yang rindu pada dirinya sendiri. Mereka lahir lewat engkau, tapi bukan dari engkau. Mereka ada padamu, tetapi bukanlah milikmu. Berikanlah mereka kasih sayangmu, namun jangan sodorkan pemikiranmu. Sebab pada mereka ada alam pikirannya sendiri. Patut kau berikan rumah bagi raganya, namun tidak bagi jiwanya. Sebab jiwa mereka adalah penghuni rumah masa depan yang tiada dapat kau kunjungi sekalipun dalam mimpimu. Ya, ini saya ngambil segini saja. Ya, itu kita terjemahin ya. Dalam ya maknanya. Ya, kita terjemahin tadi sekali. Ini versi saya ya, versi saya bukan versi aslinya. Iya. Saya terjemahkan. Jadi begini, saya pengen punya anak jadi kepala sekolah. Karena saya seorang guru, katakanlah ya lebih tinggi dari saya. Jadi kebanyakan, tidak semua orang tua, tapi banyak juga orang tua yang menginginkan anaknya jadi sesuatu karena dia tidak mampu menjadi sesuatu dulu. Misalkan anak ibu pengen jadi dokter, itu terjadi karena ibu sering sakit-sakitan, atau karena saya dulu jadi dokter tidak jadi. Tidak jadi, ibu punya cita-cita jadi dokter jadi itu seperti begitu. Gitu. Nah itu banyak sekali orang tua yang seperti itu. Yang lebih kalau saya sih akan bilang begitu bahwa saya masih ingat orang tua saya dulu, kakek saya dulu berbicara bahwa setiap anak lahir bersama rezekinya. Setiap anak membawa rezekinya masing-masing gitulah ya bahasanya. Iya. Setiap anak membawa rezekinya masing-masing. Rezekinya itu dibagi di bidang apa? Apakah memang rezeki sesuai konotasi kita rezeki itu berupa uang? Ya. Tapi sebetulnya mungkin kalau menurut saya rezeki ya akhirnya uang berarti. Pada akhirnya kemudian menjadi uang, tapi di bidang apa dia akan mencari uangnya? Sesuai dengan potensi yang dia bawa, mungkin gitu ya. Jangan kemudian kita berpikir bahwa setiap anak lahir bersama rezekinya. Hanya berpikir bahwa ketika mereka masih anak-anak, kita sebagai orang tua, anak takut makan, bukan begitu. Takut nggak makan gitu kan. Tetapi setelah dewasa, bahasa tadi setiap anak membawa rezekinya masing-masing, kita harus cari tahu di bidang apa anak ini. Ina atau ina kalau ini apa pun. Allah akan memberikan nikmat yang banyak. Dan banyak. Salah satu nikmatnya itu adalah potensinya dia ada di mana. Ya. Iya. Potensi anak kita ada di mana. Ina atau ina kalau saat itu. Cari tahu potensinya. Cari tahu anak saya harus jadi apa. Nah, itu bukan sebuah kesalahan, tapi kebanyakan di kita orang tua menyekolahkan anak. Nah, kamu harus ke sekolah ke ITB, harus sekolah ke hukum, kamu harus sekolah ke sini biar kamu nanti gampang bekerja biar gampang cari duit. Biar mending biar gampang cari duit, tapi kebanyakan kamu biar gampang diterima kerja. Coba rubah mindset kita. Bahwa kita menyekolahkan anak bukan untuk membuat anak jadi pekerja. Tapi menciptakan lapangan kerja. Nah, gitu. Dia bisnis sendiri, usaha sendiri. Rata-rata orang tua sekolah ke sini supaya nanti kamu gampang dapat kerja. Karena kalau tadi mereka pikir hanya pegawai negeri. Karena pegawai negeri. Saya ada sedikit gurauan sebenarnya, walaupun sebenarnya ada serius ini gurauan. Ini masih ingat nggak? 9 dari 10 rezekiku ada di perdagangan.
9 dari 10 rezeki ada di perdagangan. Yang satu nggak disebut kira-kira, Iya. nah itu jadi PNS Bu. Kenapa jadi PNS itu susah? Tapi hati-hati loh Pak, nanti jangan-jangan yang ngedengar malah jadi PNS tuh nggak begitu Makanya, loh ya. makanya sebenarnya bagaimana cara hidup gitu. Gimana sih Allah memberikan rezeki sama kita? Allah sudah memberikan berbagai macam rezeki. Salah satunya adalah 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah sedekah. Nah, terus kenapa kita harus lari-lari kemudian menjadi PNS, menjadi pegawai, padahal sudah dikasih clue-nya. Kembali kita ke anak, ke pola asuh anak. Yang dibutuhkan dalam mendidik anak itu menurut Ibu apa saja? Satu, kalau menurut saya sih aturan dari orang tua, aturan Betul. yang jelas. Yang kedua mungkin komitmen dari orang tua juga. Nah, kemudian juga ada rasa yang diberikan ketika memberikan asuhan itu. Saya akan menyingkat menjadi 2. Yang dibutuhkan dalam mendidik anak itu adalah 1 aturan, 1 lagi cinta atau kasih sayang. Hanya 2 itu. Iya. Oh, cukup ya Pak ya dengan itu 2 itu. sudah Ya. cukup. Nah, kalau aturannya penuh, kita sebutlah angkanya 100 kalau penuh, dan kalau kosong banget 0. Kalau tadi cintanya kosong itu 0. Sekarang aturannya 100, cintanya nggak ada. Apa yang terjadi sama anak? Pola asuhnya terus saja, nggak boleh anu. Anak mungkin bisa jadi tidak kreatif, dia tidak punya percaya diri, Keras kepala. masa enggak ya? Terlalu banyak aturan, tapi kan percaya. Nah, sekarang orang tuanya sayang banget sama anak, sehingga aturannya nggak ada. Manja, tidak mandiri, mungkin bisa jadi dominatif itu mengatur orang lain, ya, menguasai orang lain. Karena mungkin setiap apa yang dia minta, karena sayangnya Selalu orang tua dikasih. selalu dikasih. Bosenan, kalau sudah SMA kita ganti pacar, hebat ya, betul. Keren ya. Nah, sekarang aturannya banyak, cintanya juga banyak. Ya? Bingung dengan aturan seperti Itu yang tapi disebut dengan tiba-tiba pola jadi asuh antagonis. Ya. Dimarahin anak minta jajan, dimarahin dulu, tapi setelah nangis baru dikasih. Itu sering terjadi Pak. Makanya saya suka bingung, ibu-ibu pengennya apa sih? Kalau mau ngasih, sudah jangan dikasih. Ibu-ibu biasanya penasaran kalau nggak ngomong dulu Pak, kalau nggak ngerewelin dulu. Sebenarnya bukan itu, malu sama lingkungan. Kalau anak sudah nangis, langsung kasih. Ya, sebenarnya itu Bu, ya, kebutuhan psikologis itu adalah kebutuhan, seberapa besar kebutuhan aturan untuk anak kita, seberapa besar kebutuhan cinta untuk anak kita. Nah, itu ya yang harus diukur. Ya, ini yang harus diukur. Gitu. Nah, ini nantinya akan menentukan. Dosisnya harus tepat, katakan begitu ya Pak. Jadi tadi anak kehilangan masa depan. Iya, nah itu. Diakibatkan karena ada hukum kenakalan anak. Ya, nah, hukum kenakalan ini adalah versi seorang psikolog namanya Pak Eko Budi Purwanto. Dia yang mengutarakan adanya hukum kenakalan. Ya, maladjustment, post playing delay, dan lain sebagainya. Ada 3. Kenapa muncul hukum kenakalan anak? Karena ada pain, ada penderitaan psikologis. Penderitaan psikologis ini apa sih? Kebutuhan psikologis anak yang tidak terpenuhi. Contoh tadi, anak minta jajan karena pengen diperhatikan, malah dikasihnya uang. Bukan perhatian. Karena kadang-kadang orang tua juga tidak bisa membaca. Tidak tahu. Anak nangis terus disebutnya rewel. Betul. Padahal mungkin anak nangis terus itu karena butuh perhatian. Ada rasa gelisah Ya. apa gitu ya. Itu muncul penderitaan psikologis. Nah, penderitaan psikologis ini muncul kenapa? Karena ada tindakan manipulatif yang dilakukan oleh orang tua. Tindakan manipulatif itu apa? Seperti tadi, anaknya rewel, orang tuanya, dah kamu jajan aja lah.
Apalagi kalau lagi ada tamu ya, pusing. Itu kan tindakan Main manipulatif. kasih aja. Iya. Ya, atau anaknya nangis terus dipukul. Padahal kan anak nangis dipukul itu nggak masuk logika. Kira-kira anak nangis dipukul sama nangis apa diam? Sama nangis. Nah, itu bisa disebut, jadi dia nangis karena ada rasa sakit gitu ya. Ya, itu disebut tindakan manipulatif dari orang tua. Tindakan manipulatif orang tua ini pun terjadi karena ketidaktahuan orang tua dalam mendidik anak. Seperti ini, akibat ada kebingungan alamiah. Nah, kebingungan alamiah, kalau kebingungan alamiah artinya semua sama. Iya. Nah, ini akibat ketidaktahuan bagaimana cara mendidik anak. Kenapa ada ketidaktahuan? Ibu beli kompor muncul manual booknya nggak, Bu? Ada. Ya, beli handphone ada manual booknya. Ada cara menyalakan. Ya. Nah, seharusnya ketika anak ibu lahir, ibu minta manual book, Bu, sama ibu bidan sama. Gimana cara mendidiknya ya? Nah, oleh karena itu untuk membantu itu, kami dari SIC mengajak orang tua untuk melakukan pemeriksaan psikologis biar kita tidak salah dalam melakukan pendidikan terhadap anak, karena anak adalah amanah terbesar yang Tuhan berikan. Ya, ini Bu, kalau ibu bawa gelas, punya ibu sendiri, ibu bebas kan? Bebas aja mau pegang sini, mau pegang atas juga gimana sih enaknya sih. Ya, tapi kalau ibu bawain air minum di gelas buat kamu, sekali pegangnya juga mana? Nah, makanya kita harus ingat bahwa anak itu bukan milik kita, tapi titipan ilahi yang dititipkan. Artinya kalau titipan ilahi, kita hanya dititipkan saja, jangan kita kemudian merasa memiliki gitu. Iya. Itu ya, kita minum dulu. Silahkan. Karena seringkali begini, ini kan anak saya, terserah saya mau buat dia jadi apa, terserah saya mau mendidiknya juga seperti apa. Ya, kadang itu dengan ibu dan bapaknya seringkali bentrok begitu. Ya, insya Allah lah, mudah-mudahan itu tidak ada lagi. Ya, itu dari versi orang tua. Nah, sekarang saya akan bertanya ibu sebagai seorang pendidik. Betul. Jadi guru itu adalah karunia terbesar orang. Karena dengan jadi guru, ibu bisa merubah hidup orang. Sekalipun saya mengajarnya di TK. Iya, karena justru yang TK itu yang paling esensial, karena masih ada di dalam golden age. Di mana masa golden age itu masa pemrograman otak anak setelah 7 tahun menurut Profesor Bruce, itu akan diulang lagi terus. Diulang terus, diputar ulang kayak kaset. Kalau tanpa intervensi. Gitu. Pengalaman di golden age. Apa yang diprogram di sini? Programnya dari mana sih pertama? Apa yang didengar, apa yang dilihat, dan apa yang dirasa. Gitu. Jadi bukan, saya berpengaruh. Oh, ibu berpengaruh banget. Dan akan bermasalah banget kalau. Jadi bisa menjadi karunia. Guru itu bisa menjadi karunia terbesar, bisa menjadi azab terbesar. Kalau ibu mengajar dengan benar, sesuai dengan sesuai dengan karakter anak, dengan kebutuhan psikologis anak, dengan cara belajar anak, kemungkinan anak-anak didik itu menjadi baik. Tapi kalau misalkan pola didiknya salah, misalkan begini, anak yang pintar menggambar dipaksa harus belajar matematika, itu persis dengan ikan mas disuruh manjat pohon. Apa yang terjadi pendidikan di sana seperti itu? Ya, pendidikan tapi kan kita tidak bisa menyalahkan sistem ya. Betul. Makanya marilah kita membuat yang bukan menyiasati saja. Tidak menghakimi. Ya. Nah, potensi itu seperti itu. Anak yang pintar matematika. Dan sekarang kalau ibu punya anak nih, sebut SD. Matematikanya jelek. Terus bernyanyinya bagus. Ibu mau lesin apa? Ya matematika. Karena yang jeleknya matematika dan kita menginginkan dia lebih bagus kan? Iya, lebih bagus. Maka nanti pelajaran menyanyinya pun dia akan turun. Karena dia anaknya benci matematika kan? Iya. Jadi ketika dipaksa les matematika, muncul dalam pikiran anak bahwa belajar itu menyebalkan. Jadi potensi yang sudah dibawa pun akan
akan tumpul. Makanya coba kalau dia khususnya bernyanyi, belajar itu menyenangkan, matematikanya juga akan ikut naik karena belajar itu menyenangkan. Karena yang diharapkan orang tua bisa muncul dua-duanya ketika nyanyinya bagus, matematikanya kurang. Oke deh, matematikanya yang dijelasin. Kenapa dia bilang nggak pintar? Oh dia misalnya di kalau pintar itu berarti ada satu yang lebih unggul dari yang lainnya. Bukan berarti misalnya gini, kayak ranking 1 kan matematikanya 9, IPA-nya apanya semua itu nilainya bagus. Berarti anak itu pintar itu dibandingin dengan yang lain, tapi anak itu menonjol di bidang apa nggak ada dong? Emang nggak ada? Iya kan? Berarti bukan pintar kalau misalnya seperti pintar itu dibandingin dengan orang lain. Tapi yang menonjol dari anak itu malah nggak ada sama sekali. Karena sebuah pelajaran kok sama. Tapi kalau yang itu anak ini melukisnya 9, yang lainnya kok kecil-kecil kan? Paling tidak kita melihat, oh ya mungkin sekali ini ya. Potensinya di sini. Belum lagi, kita pernah mendengar dalam pembelajaran anak ya. Dalam pembelajaran. Pernah dengar otak kiri otak? Pernah. Sering saya sering ya? Ketika pelatihan. Otak kiri otak. Iya, betul. Ada cara bacanya beda nggak otak kiri otak? Nah, selama ini yang dibahas hanya bagaimana cara pola berpikir mereka. Katanya yang otak kanan lebih kreatif, gitu kan? Yang otak kiri sedikit pendiam. Hanya dibahasnya ke arah sana, gitu. Kalau cara membaca. Paling tidak, ketika yang otak kanan kreatif dan yang otak kiri pendiam, guru dan orang tua harus paham dong. Pasti anak otak kanan lebih nakal dibandingin anak otak kiri, harusnya begitu. Betul. Tapi kenapa anak otak kanan ketika dia lebih nggak bisa diam tetap dimarahin? Ada diterapkan gitu ya pengetahuannya itu. Salah satunya pengetahuan saja. Otak kanan itu kalau ibu menerangkan anak otak kanan, ya menerangkan apapun jangan terlalu detail, karena otaknya akan mencari jawabannya sendiri. Kalau jadi ibu, hanya mancing saja gitu ya kalau otak kanan Pak? Gitu. Ya garis besar saja. Jadi jangan main ke jalan, naik mobil, udah. Stop sampai di situ ya, nggak usah bla bla bla. Tapi kalau dia jangan main ke jalan, banyak mobil, nanti ada ketabrak, nanti ada sakit, terus nanti ada harus masuk rumah sakit, terus kalau ibu terlalu jelas, terlalu detail, dia akan nggak bakal ngerti, makanya dia akan terus. Bukan mencari informasi yang sebenarnya. Bukan, karena dia malah nggak ngerti. Nah, yang barusan saya sebutkan yang panjang dengan detail itu adalah meja, kata kanan. Per suku kata. Ya, kalau orang Sunda begini mengejanya, meja. Nah, ibu bayangkan kalau guru di kelas A kata kanan, yang pintar anak kelas A, anak kata kanan semua. Nah, kata kirinya bakal ketinggalan. Nah, itu yang seringkali tidak disadari oleh guru. Oleh juga karena mungkin, itu, Pak. Sekolah, guru-guru dan orang tua sangat butuh. Nah, post playing delay itu adalah masa main yang tertunda. Ibu pernah dengar bahasa masa kecil kurang bahagia? Sering. Nah, itu yang disebut post playing delay. Ibu biasanya menunjukkan masa kecil kurang bahagia ke orang yang seperti apa sih, Bu? Orang yang melakukan hal-hal, orang dewasa nih ya, yang melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan anak kecil. Betul. Nah, itu yang disebut akibat dari post playing delay. Kita tidak menyadari loh. Ya. Berbahaya sih nggak Pak? Sebetulnya. Secara ekonomi kira-kira berbahaya nggak? Orang dewasa seperti saya, ya seharusnya bekerja malah banyak main. Berbahaya nggak? Banyak mainnya gitu ya. Kalau misalnya hanya melakukan hobi, contohnya main layangan. Gini, salah satunya post playing delay ini menjadi malas dalam bekerja. Kalau dewasa. Tapi kalau masih dalam tahap sekolah, prestasinya yang kemudian menurun. Nah, itu yang disebut dengan post playing delay. Iya. Nah, tadi kita bicara post playing delay, gitu ya. Nah, kemudian tadi belajar tentang IQ. IQ malah belum itu. Belum. Kita belum ngebahas masalah IQ tadi, Pak. Belum bahas tentang IQ. IQ itu berpengaruh terhadap cara belajar anak. Kan orang tua pengennya anak-anak IQ-nya tinggi. Padahal ketika IQ katanya kalau IQ-nya tinggi. Semakin IQ tinggi, semakin bingung orang tua bagaimana cara mendidik anaknya. Memenuhi kebutuhan merekanya mungkin ya. Ya, memenuhi kebutuhan otaknya yang selalu memenuhi kebutuhan makan otaknya. Kan selalu pengen belajar lebih. Menunya apa gitu ya kalau itu akan kerepotan orang tua. Gitu. Itulah
kenapa pemeriksaan psikologis menjadi perlu, baik menjadi buat orang tua, baik buat guru atau buat sekolah. Jadi buat apa sih? Ya akan dasarnya apa ibu mendidik anak seperti ini? Harus seperti apa jalannya? Itu kan ada di situ dari hasil pemeriksaan. Nah, itu yang kemudian setiap orang tua nanti yang akan ini kebutuhan psikologis manusia misalkan di situ. Apa saja? Saya menggunakan teologi, kami menggunakan teorinya dari psikolog Amerika namanya Hedwig Moore. Termasuk ini, kayak belajar anaknya apa saja sih? Yang dibutuhkan VAK. Betul, visual, audio, sama kinesis. Nah orang tua tahu nggak? Nah itu kan orang tua juga harus dikasih tahu. Apakah yang terjadi ini memang karena ketidakpahaman orang tua? Seringkali gini, anak saya nggak ngapalin saja dia nilainya bagus kok, apalagi kalau menghafal. Nah, karena kita selalu dari dulu diajarkan untuk mempunyai nilai bagus. Salah satu guru saya, salah satu coach saya dalam guru motivasi saya menyebutkan bahwa kita itu selalu diajarkan untuk berhasil dan mengecewakan orang lain. Berhasil dan mengecewakan orang lain. Arahnya kemana nih Pak? Kalau anak ibu ranking 1 di kelas anak ibu ada 30 orang siswa, berapa orang yang kecewa? 29. Nah, kita itu tidak pernah diajarkan dari kecil, jarang diajarkan dari kecil bagaimana cara kita sukses bersama-sama. Tapi kita selalu diajarkan bagaimana caranya aku menang, jadi yang lain. Konsepnya gitu ya, yang dari awal sudah Ada salah. ranking 1, ranking 2, ranking 3. Bukan karena hasil dari belajar Si masing-masing. A biasanya ranking 1 terus. Betul. Si B ranking 3, si C ranking 4. Nah sekarang si C ranking 1 naik gitu ya. Nah, si A, si B sengsara tuh di rumah tuh. Ngomelin tuh sama orang tuanya. Ya, konsep seperti itu Bu. Ya, kasihan. Jadi kita tanpa sadar kita mendidik anak untuk mengecewakan orang lain. Jadi tidak bagaimana bersama-sama dan membangun kalau SIC mempunyai prinsip kalau mau kaya bareng-bareng. Kalau mau cerdas bareng-bareng gitu ya. Kami salah satu misi itu visi kami itu adalah itu. Berkontribusi terhadap orang lain. Jadi kalau harus bangun bareng-bareng. Ya. Kemarin ada guru saya yang bilang, Iwan nggak bilang jatuh bareng-bareng. Saya tidak pernah mau jatuh. bangun lagi. Gitu. Kayak bareng-bareng tidak pernah kita bilang miskin bareng-bareng itu ya. Saya nggak pernah seperti itu. Nah, ketika guru dan orang tua sudah sama-sama memahami kebutuhan psikologis anak, kemudian sudah memahami kemampuan umum anak per usia, ya yang tadi usia kelas 1 biasanya ini, usia kelas 2 biasanya ini. Nah, memahami cara belajar, IQ begini belajarnya begini, ya otak kanan seperti begini, terus VAK dan lain sebagainya. Paling tidak itu kita bisa mencegah learning loss lebih jauh. Karena kita tidak memaksa anak untuk belajar, tapi justru mengajak anak untuk belajar dengan caranya dia sendiri. Gitu. Nah, ini harapan saya sih seperti itu. Ya, harapan saya bahwa guru adalah orang tua dan orang tua adalah guru adalah pembelajar dan pembelajar adalah guru. Sekarang ibu sebagai seorang guru, ibu belajar nggak dari anak-anak? Sebetulnya belajar. Nah, berarti bukan cuma ibu mengajar ke anak-anak, saya juga belajar dari anak. Ya, jadi jangan merasa aku gurunya, justru mereka lah guru kita. Setiap menghadapi anak seperti ini, kita akan belajar lagi. Guru mencari metode, mencari cara menghadapi. Guru adalah murid dan murid adalah guru. Ya, jangan membatasi. Betul. Ya,
Itu paling tidak seperti itu, Bu ya. Krisis behind the pandemi. Tadi saya sudah menjelaskan akan muncul menjadi learning loss. Kemudian kaitan dengan pola asuh seperti tadi ibu tanyakan, orang tua menjadi stres gini. Iya. Terus bagaimana cara mencegahnya? Periksa anaknya secara psikologis. Bagaimana cara belajarnya? Seperti apa kemampuannya? Seperti apa kebutuhan psikologisnya? Insya Allah seperti motonya SIC, Sarana Yayasan Cendekia, for bright future, untuk masa depan gemilang anak kita. Ya, jangan sampai yang punyanya marah. Ya. Karena kita hanya dititipkan. Jangan sampai yang punyanya marah. Nah, itu sumbangsih kami, itu cinta kami dari SIC buat buat sesama. Ya, sama begini Bu Reni, kalau ada misalkan instansi, sekolah atau lembaga yang membutuhkan kami untuk menerangkan ini di sekolah kepada orang tua, itu kami berikan secara gratis sebagai sumbangsi kami. Ya, bagaimana cara melakukan ini? Bukan pemeriksaan psikologis, tapi parentingnya gratis. Bagaimana cara mendidik anak? Itu Bu Reni. Nah, kalau tadi untuk pemeriksaan psikologinya, ada yang misalnya baik dari lembaga ataupun secara pribadi nih ya, orang tua yang membutuhkan, saya harus tahu kebutuhan anak itu seperti apa. Tadi Bapak mengatakan melalui pemeriksaan psikologi. Ya. Nah, itu kami bisa menghubungi atau melakukan di mana, Pak? Kemana saja boleh. Apakah SIC juga menyediakan? Ya, ke lembaga mana saja boleh. Apakah SIC menyediakan? Kami juga boleh. Dan saya akan senang sekali membantunya. Ya. Bisa melalui WhatsApp ya di 085320 085320100050. Oke, saya ulang ya Pak ya. Bisa menghubungi di nomor 085320 ini 1050. Gitu ya? Ya. Oke. Atau boleh dicek, boleh dikunjungi laman kami di forbrightfuture.com. Di situ sudah segala macam ada ya Pak ya? Segala macam. Ya. Nomor WhatsApp-nya juga bisa. Ada langsung di situ ada. Ya. Terima kasih Pak. Sebetulnya ini sepertinya masih sangat panjang ya untuk pemahaman dan pembahasan krisis behind the pandemic ini. Tapi untuk hari ini kita sampai di sini, nanti kita akan kembali lagi. Baik. Begitu, selamat bahagia untuk hari ini. Sampai bertemu kembali di SIC Podcast di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.